Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Jawazu ihda'il Qur'ani lil mayyiti. Boleh menghadiahkan baca Al-Qur'an bagi yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau kita baca Quran, kita hadiahkan pahalanya untuk yang meninggal dunia itu boleh. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abdurrahman ibnu Allai an abihi. Ya bunayya idza ana mittu fa'alhidni fa idza wada'tani fil lahdi faqul bismillahi wa ala millati rasulillah summa sunna alayya turaba sanna summa qra inda ra'si bi fatihatil baqarah wa khatimatiha fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika rawahu Tabrani fil Kabir. An Abdurrahman ibnu Alla, dari Abdurrahman ibnu Alla, an abihi, dari ayahnya. Ya bunayya, wahai anakku, idza ana mittu, apabila aku meninggal dunia, falhidni, maka ya kuburkanlah aku. Ya. Fa idza wada'tani, apabila engkau meletakkan aku fil lahdi pada lahat, fakul, maka katakanlah olehmu bismillahi wa ala millati rasulillah. Yaitu bacaan bismillahi wa ala millati rasulillah. Summa sunnah, kemudian ya tutuplah alat turab, atas debu, sannan, dengan menutup. Summa qra, kemudian bacalah inda ra'si, di sisi kepalaku, bi Fatihatil Baqarah, dengan dengan pembukaan surah Al-Baqarah, wa khatimatiha, dan penutupnya. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mengatakan zalika, hal itu. Rawahu Tabrani, telah meriwayatkan hadis At-Tabrani fil Kabir, dalam kitabnya Mu'jam Al-Kabir. Jadi ini hadis menjelaskan kepada kita bahwa boleh menghadiahkan bacaan Quran kepada orang yang telah meninggal dunia. Bahwa Abdurrahman ibnu Alla, ya, dari ayahnya mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, apabila aku meninggal dunia, maka kuburkanlah aku. Dan apabila engkau telah meletakkan aku di dalam lahat, maka katakan bismillah wa ala millati rasulillah. Itu bacaan bismillah wa ala millati rasulillah. Kemudian apa? Ya diuruk atau ditut dengan debu, dengan tanah. Kemudian bacalah inda ra'si, di sisi kepalaku, bi Fatihatil Baqarah, dengan pembukaan surah Al-Baqarah. Apa? Alif lam mim. Wa khatimatiha, dan penutupnya surah Al-Baqarah. Kenapa? Fa inni, sungguh aku, sami'tu, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika, mengatakan itu. Nah, jadi waktu sahabat meninggal dunia, ya, itu dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah ya membaca apa? Bismillah ala millati rasulillah. Kemudian disuruh membaca awal surah Al-Baqarah, kemudian penutup surah Al-Baqarah. Nah, itu yang diajarkan Rasulullah SAW apabila kita mengubur orang yang meninggal dunia. Ya, waktu masukkan ke lahat, baca bismillah ala millati rasulillah. Selesai dikuburin, baca tuh di depan kepalanya surah Al-Baqarah awalnya dan penutupnya.
nah itu dihadiahkan buat orang yang meninggal dunia. Ini dalil yang menjelaskan bolehnya bacaan Quran dihadiahkan buat orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau selama ini kita melakukan itu, tapi mungkin kita belum tahu apa yang menjadi landasan dalilnya dari apa yang kita sudah amalkan, maka inilah landasan dalilnya di mana kita boleh menghadiahkan bacaan Al-Quran itu kepada orang yang telah meninggal dunia. Ya. Wa an Ma'qil bin Yasarin, ya, radhiyallahu anhu, man qara'a, ya, Yasin ibtigha'a wajhillah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih faqra'uha inda mautakum. Rawahul Baihaqi, hadisun sahihun. Dari Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu, man qara'a Yasin, siapa yang membaca surah Yasin, ibtigha'a wajhillah, semata-mata mengharap, ya, pahala dari Allah, atau semata-mata karena Allah. Ghufira lahu, maka telah diampunkan baginya, bagi yang membaca Yasin, ma taqaddama min dzambih, apa yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Ya. Faqra'uha, maka bacalah oleh kalian Yasin itu, inda mautakum, ya, di sisi orang yang telah meninggal dunia di antara kalian. Rawahu Baihaqi, hadis riwayat Al-Baihaqi, hadisun sahihun, hadis ini sahih. Nah, jadi kalau kita, ya, baca Yasin terhadap orang yang sudah meninggal dunia, Rasulullah perintahkan iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah Yasin atas orang yang akan meninggal dunia dan sudah meninggal dunia. Jadi ada dua pengertiannya. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacalah Yasin atas orang yang telah meninggal dunia. Yang pertama waktu sakratil maut. Yang kedua ketika sudah meninggal dunia. Waktu sakratil maut tujuannya agar ruh mudah keluar dari jasadnya. Itu dapat dilihat dari keterangan kitab Misbahul Dzolam, Kitabul Janaiz. Jadi dijelaskan bahwa faidahnya orang baca Yasin ketika orang sakratil maut itu untuk memudahkan ruhnya keluar dari jasad orang yang akan meninggal dunia. Yang kedua ketika sudah meninggal dunia, nah ini Rasulullah menyatakan faqra'uha inda mautakum. Ya, bahwa yang disebut orang yang meninggal dunia kecuali udah dikubur maknanya. Jadi ketika sudah meninggal dunia maka bacakan juga Yasin. Ya, oleh karena itu, ya, kita setiap malam Jumat tuh baca Yasin, yang kita tujukan bacaan Yasin itu untuk orang yang telah meninggal dunia. Kenapa? Ini berdasarkan hadis ini, faqra'uha inda mautakum, bacalah oleh kalian Yasin, ya, di sisi orang yang telah meninggal dunia di antara kalian. Nah, Bapak jamaah yang saya hormati, jadi kalau kita baca Yasin yang tujuannya karena Allah, maka Rasulullah menyatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Allah ampuni dosa kita yang telah lalu. Ya, jadi sesungguhnya kalau kita mau ibadah, ya alhamdulillah dosa-dosa kita yang diampuni sama Allah. Ya, Bu, Pak. Kalau kita mengerjain ibadah yang benar tuh, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena ibadah itu menghapusi dosa. Yang kedua yang menghapusi dosa apa? Ujian, musibah, itu menghapusi dosa. Jadi Allah menghapusi dosa kita itu dua, dengan ibadah dan dengan diuji oleh musibah. Contohnya as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ilal ramadan kafaratul lima bainahunna idza ujtunibatil kabairu. Salat 5 waktu dari Jumat ke Jumat, dari Ramadan ke Ramadan merupakan penghapus dosa di antaranya. Bila mana dijauhi dosa-dosa besar. Artinya dosa-dosa kecil kalau kita lakukan dengan kita sholat, dosa itu dihapusi oleh Allah.
Hari Jumat kita ini sholat Jumat. Jumat berikutnya sholat. Dosa di antara Jumat ke Jumat itu dihapusi oleh Allah. Ramadan tahun ini kita puasa. Ramadan berikutnya kita puasa. Maka dosa di antara satu Ramadan berikutnya itu diampuni oleh Allah. Makanya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi ibadah puasa kita itu menghapusi dosa-dosa kecil kita yang sudah lalu. Jadi itulah ibadah fungsinya untuk menghapusi dosa-dosa kecil kita. Tentunya kita hidup seharian nggak pernah luput dari dosa. Pasti ada dosa yang kita lakukan, yang kita nggak ketahui. Yang tidak nyata kita lakukan, tapi sesungguhnya itu perbuatan dosa. Maka dengan kita sholat, dosa kita diampuni tuh. As-salawatul khamsu, sholat 5 waktu. Nah, kalau orang nggak sholat, rasanya dosanya bisa menumpuk tuh. Dosanya bisa menumpuk. Nah, tapi alhamdulillah kalau kita sholat, maka dari sholat ke sholat berikutnya menghapusi dosa diantaranya. Kita sholat maghrib nih, ada dosa nih. Di antara maghrib ke isya dihapusi. Kita sholat isya, kemudian sholat subuh. Antara isya dan subuh ada dosa dihapusi oleh Allah. Sholat subuh kita, kemudian sholat zuhur. Ada dosa di antara subuh dan zuhur dihapusi oleh Allah. Tuh. Ya. Jadi jangan mikirin itunya, mikirin maunya enggak, sholat enggak. Ya. Kalau sholat diampuni. Ya, dosa-dosa kecil kita. Kalau kita mau ibadah diampuni dosa-dosa kecil kita. Yang kedua, caranya Allah ngapusi dosa itu dengan diberikan ujian, cobaan hidup, musibah. Itu menghapusi dosa-dosa kita. Oleh karena itu bagi orang beriman enggak ada yang enggak enak. Semuanya enak. Dapat nikmat enak, diuji juga enak. Ya. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan bagi orang beriman, semua urusannya baik. Ya. Apabila ia ditimpa musibah lalu dia bersabar, itu baik baginya. Apabila ia mendapat nikmat lalu ia bersyukur, maka baik baginya. Orang beriman tuh. Jadi semuanya urusannya baik. Ya, tinggal kita menyikapi apa yang ada dalam kehidupan ini bagaimana? 2 hal. Kalau ditimpa musibah sabar, kalau dapat nikmat syukur. Itu dua-duanya baik bagi orang beriman. Oleh karena itu nikmat itu bagi orang beriman bukan sesuatu yang enak aja. Yang enggak enak juga nikmat bagi orang beriman. Musibah itu enak enggak? Musibah itu adalah sesuatu yang kita enggak suka, itu namanya musibah. Sesuatu yang kita enggak suka itu namanya musibah. Ya. Rasulullah ketika lampu mati itu, lampu mati. Rasulullah ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ini kan cuma mati lampu. Kenapa engkau ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun? Adakah engkau suka bahwa mati lampu ini? Ada ibu kalau mati lampu seneng enggak? Oh. Kita kalau mati lampu aja udah ini. Ya. Itu baru mati lampu. Baru mati lampu, belum yang lainnya. Itu udah enggak enak kan? Mati lampu udah enggak enak. Nah, itu musibah. Makanya Rasulullah ngucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, dengan begitu kita diampuni dosa oleh Allah, mendapat rahmat dan kita termasuk orang yang mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita baca Yasin itu ibadah. Dengan ibadah dosa-dosa kita yang lalu dihapusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang yang meninggal dunia, kita tujukan pahalanya ya kepada orang yang meninggal dunia, maka itu pahalanya akan sampai kepada orang yang meninggal dunia. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah suruh faqra'uha indah mautakum. Maka bacalah surah Yasin itu ketika orang mau meninggal dunia dan ketika orang sudah meninggal dunia. Ya. Kemudian an Ma'qil ibnu Yasarin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya wa Yasin qalbul Qur'ani
la yaqra'uha rajulun yuridullaha tabaraka wa ta'ala wad daral akhirata illa ghufira lahu waqra'uha ala mautakum. Nih. Dari Maqil Ibni Yasar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, Yasin itu jantungnya Quran. Qalbul Quran, jantungnya Quran. La yaqra'uha, tidaklah seorang membaca Yasin. La yaqra'uha rajulun, tidaklah seorang laki-laki itu membaca Yasin. Yuridullah tabaraka ta'ala. Ia hanya mengharapkan pahala daripada Allah. Wadaral akhirah, dan negeri akhirat. Illa ghufira lahu, melainkan Allah ampuni baginya. Waqra'uha, maka bacalah kalian Yasin. Ala mautakum, atas orang yang telah meninggal dunia. Musnad Imam Ahmad Ibnu Hambal. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita disuruh ya baca Yasin atas orang yang sudah meninggal dunia, dan kita hadiahkan pahala bacaan itu buat orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Kata Rasulullah, kullu ma'rufin shadaqatun, semua kebaikan itu sedekah. Ya, jadi kalau kita baca Quran, kebaikan bukan? Kebaikan. Maka kita sedekahkan. Buat siapa? Buat orang yang meninggal dunia. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu adalah sedekah. Jadi semua kebaikan itu bisa kita hadiahkan pahalanya itu buat orang yang meninggal dunia. Terlebih bacaan Quran. Ya. Wa an Aliin radhiyallahu anhu annahu alaihi salatu wasallam qala. Dan dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man marra alal maqabiri, siapa yang melewati atas kuburan-kuburan, wa qara'a, dan ia membaca qul huwallahu ahad ihda asra marratin, 11 kali, summa wahaba ya ajroha, kemudian ia menghadiahkan akan pahalanya lil amwat, bagi orang-orang yang meninggal dunia, u'ti minal ajri, maka diberikan daripada pahala bi adadil amwat, dengan sebilangan orang yang telah meninggal dunia. Nih, Bapak tuh lewat kubur tuh, lewatin kuburan. Atau masuk ke kuburan ziarah. Ya. Baca kulhu 11 kali. Baca kulhu 11 kali. Ya. Kemudian dihadiahkan pahalanya buat orang-orang yang meninggal dunia. Maka kita dapat pahala sebilangan orang yang meninggal dunia tuh dari orang muslim. Kalau di kuburan itu ada 1000 orang, 1000 kita dapat pahala tuh. Yang kita hadiahkan pahala bacaan kulhu itu buat orang yang meninggal dunia. Ya. Ya. Buat orang yang meninggal dunia. Ya. Nah. Jadi kalau liwat kuburan jangan liwat aja. Sayang kalau liwat doang. Kalau Bapak liwatin kuburan, baca kulhu, niatin pahala bacaan kulhu itu buat yang meninggal dunia. Maka kita mendapatkan pahala sebilangan orang yang meninggal tuh. Di kuburan ada berapa tuh yang meninggal? Misalnya ada 1000, ya 1000 pahalanya kita dapat. 1000 pahalanya kita dapat. Ya. Jadi siapa yang baca qul huwallahu ahad waktu melewati kuburan, lalu dia hadiahkan pahalanya buat yang meninggal dunia, maka diberikan baginya pahala sebilangan orang yang telah meninggal dunia. Ya. Hadis riwayat Abu Muhammad As-Samarqandi wa Rafi'i wa Daruqutni. Ya. Ini ya dalil yang menunjukkan boleh menghadiahkan bacaan Quran kepada orang yang meninggal dunia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dakhalal maqabira summa qara'a Fatihatal Kitabi, siapa yang masuk ke kuburan kemudian ia baca surah Al-Fatihah, wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad, wal haqumut takasur, dan al-haqumut takasur, summa qala, kemudian dia mengatakan, inni ja'altu sawaba ma qara'tu, sungguh aku telah menjadikan pahala apa yang telah aku baca, min kalamika, dari kalammu,
dari firman-Mu, yaitu Quran. Li ahlil maqabiri, buat apa? Penghuni kubur. Minal mu'minina, dari orang-orang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang beriman perempuan, kanu supa'ahu lahu ilallah, maka ada mereka itu akan meminta pertolongan baginya kepada Allah Ta'ala. Nih, ya Bu, Pak, kalau masuk kubur, ziarah kubur nih, ziarah kubur, apa? Suruh baca Al-Fatihah, suruh baca Qul huwallahu ahad, suruh baca Al-Hakumut Takasur. Kemudian kita bilang nih, ya Allah, aku jadikan bacaan apa yang aku baca daripada firman-Mu, daripada kalam-Mu, buat penghuni-penghuni kubur yang beriman laki-laki maupun perempuan. Maka mereka itu akan minta pertolongan kepada Allah buat kita. Ya Allah, tolong tuh orang yang telah memberikan bacaan pahala itu hadiahnya buat kami. Mereka akan bilang gitu. Mohon kepada Allah. Ya Allah tuh orang yang udah baca Fatihah, baca Kulhu, baca Al-Hakumut, yang dia niatin pahala bacaan tuh buat kami nih. Ya ahlil maqabir, berilah mereka pertolongan syafaat. Supa'an lahu. Kanu supa'an. Maka mereka ada itu memberikan pertolongan lahu bagi siapa? Bagi yang baca tadi itu. Ya. Kalau kita masuk kubur, ziarah kubur, baca Fatihah, baca Kulhu, baca Al-Hakumut. Kita bilang, ya Allah, jadikanlah bacaan apa yang aku telah baca tuh tadi, Kulhu, Fatihah, Al-Hakumut, buat siapa? Li ahlil maqabir, buat penghuni kubur tuh. Ya. Maka tuh mereka akan minta pertolongan kepada Allah buat siapa? Buat kita. Ya Allah tuh tolong tuh orang itu. Kasih pertolongan tuh orang itu yang telah apa? Memberikan pahala bacanya buat kami semua. Buat kami semua. Jadinya dalam paham kita, orang berhubungan tuh nggak hanya sewaktu di hidup aja. Kita tuh masih bisa berhubungan dengan orang yang sudah meninggal dunia. Tuh. Dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak hanya waktu kita masih hidup kita bisa bersilaturahim. Waktu udah meninggal dunia kita bisa silaturahim sama orang yang sudah meninggal. Apa caranya? Tadi tuh nyambungin. Bacaan-bacaan kita tuh, hadiahin bacaan-bacaan kita buat orang yang sudah meninggal dunia. Ya. Bacaan-bacaan yang kita baca. Nah, inilah ya tentang dalil-dalil yang menunjukkan ya bahwa boleh kita menghadiahkan bacaan Quran itu buat yang meninggal dunia. Warawaina, dan kami telah meriwayatkan min sunanil Baihaqi, dari Sunan Al-Baihaqi, bisnadin hasanin, dengan sanad yang hasan, anna ibna Umar, bahwa Ibnu Umar istahabba ya ayyaqra'a alal qabri, menyukai, menyenangi membaca di atas kuburan, ba'dad dafnis, sudah dikubur, awwala suratil Baqarah, awal surah Baqarah, ya, wa khatimataha, dan penutupnya. Tuh. Jadi ini Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, anaknya Umar bin Khattab. Dia itu suka, ustuhibba, menyukai, ya. Kalau orang udah habis dikubur, dia baca apa? Awal surah Baqarah dan penutupnya. Itu kebiasaan Ibnu Umar. Kalau udah habis nguburin orang, udah selesai dikuburin, lalu dia baca awal surah Baqarah dan akhir surah Al-Baqarah. Ini kebiasaan sahabat. Yang dilakukan kebiasaan sahabat kalau habis ngubur, udah selesai kubur, baca itu. Awal surah Baqarah dan penutup daripada surah Al-Baqarah. Kanatil ansar, bahwa ada orang-orang ansar, idza mata lahumul mayyitu, apabila meninggal di antara mereka, ya, ihtalafu ala qabrihi, mereka berpencar tuh di kuburnya. Yaqrauna, mereka membaca indal Qur'an, indahu Al-Qur'an, di sisinya orang yang meninggal itu Quran. Jadi kalau habis ada yang meninggal nih, ya, nguburin, mereka pada mencar tuh.
ke kuburan ini mencari masing-masing ke kuburan. Ngapain? Baca Quran di atas kubur. Itu kebiasaan orang Ansor tuh. Kalau habis nguburin nih kan kita nih rombongan nganterin kubur. Udah dikubur. Habis selesai kubur mereka pada mencara. Ada yang sono, ada yang sono, ke kubur-kuburan tuh. Ya. Ngapain tuh? Baca Quran di atas kubur. Nah inilah dalil orang baca Quran di kubur. Ya, di sini ada nggak? Masih baca Quran kubur? Masih ada nggak? Masih. Ya. Nah ini, ya kebiasaan sahabat memang baca Quran di kubur. Ya. Jadi bukan kerjaan kita belakangan, bukan, orang-orang dulu. Sahabat udah ngerjain. Kalau habis nguburin, dia pada baca Quran di kuburan. Nah, kita orang Betawi ya, suka apa? Kalau habis ngubur baca Quran 7 hari sampai hatam di kubur. Ya kalau nggak di kubur ya di rumah dah. Ngatamin Quran. Hadiahin dia tuh. Ya, 7 hari selesai hatam Quran. Hadiahin tuh hataman Quran tuh buat siapa? Buat yang meninggal dunia. Nah ini dalilnya bacaan kubur. Ya. Baca Quran di kubur.